Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bertemu kembali dengan acara Sampul Desa sore hari ini. Dan untuk momen yang terbaik di awal tahun, saya izinkan sebagai tenaga pendamping profesional untuk di Kecamatan Seragen, Kabupaten Banyumas, mohon izin untuk share dan care terkait dengan bantuan sosial, di mana ini adalah untuk capaian SDGs desa ke-1 dan kedua. Dan untuk hal tersebut saya mohon izin kepada Mbak Tias yang biasa menemani acara sore hari ini. Sebelum ke sana, saya persilakan nih Mbak Tias sudah gabung untuk memandunya. Silakan Mbak Tias. Oke, mohon maaf karena ada tamu dan memang harus kami selesaikan dulu. Baik, Mas Kang Iman, jadi mohon maaf teman-teman yang ada di Sampul Desa, ini edisi perdana di tahun 2023. Kita off selama 2 hari kemarin, Senin dan Selasa, tapi tetap kita konsisten untuk selalu bersama-sama belajar tentang desa di Forum Sampul Desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang bantuan sosial yang bersumber dari dana desa. Jadi untuk mencapai capaian SDGs yang ke-1 dan kedua, prioritas dana desa itu digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa, di mana prosentasenya sudah diatur dalam regulasi dan nanti akan dikupas tuntas oleh Kang Iman selaku pemantik yang sore hari ini akan mengisi materi kita tentang bantuan sosial yang bersumber dari dana desa. Baik teman-teman, mohon maaf karena kita telat datang, tapi tidak apa-apa. Tetap di forum ini selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama, nyambel bareng tentang bantuan sosial yang bersumber dari dana desa. Kang Iman sudah siap? Sudah siap. Iya, monggo Kang, langsung. Oke, terima kasih. Saya kembali lagi. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Mbak Tias. Izinkan Mbak Tias saya membuka slide yang akan saya sampaikan bahwa penyaluran prioritas dana desa ini bagian dari prioritas nasional dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Dan ini telah kita tahu bersama bahwa bagian dari sebuah turunan secara teknis dari Inpres nomor 14 tahun 2022 dan dilanjutkan dengan sebelumnya setelah keluar Perpres 72 tahun 2021 bahwa kita punya kewenangan, artinya punya kewajiban di seluruh elemen tatanan pemerintahan itu bersama-sama dengan lembaga ataupun kementerian ataupun yang lainnya, yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan. Jadi tahun 2004 adalah harapan kita terbesar adalah 0%. Jadi kan Mbak Tias ini saya sharingkan. Saya mohon izin ini ya. Ini adalah bagian dari saya berikhtiar apa yang menjadi tupoksi sebagai bagian dari masyarakat gitu ya. Dalam ini saya di tenaga pendidikan profesional. Selanjutnya ini adalah regulasi BLT dana desa yang tadi saya sebutkan bahwa di regulasi BLT dana desa itu ada yang mengikat secara teknis yaitu Permen Desa, Permenkyu dan regulasi yang ada di daerah. Dan khusus bagi kami yang ada di Kabupaten Banyumas, apa yang menjadi alat kerjanya telah terfasilitasi dengan baik. Untuk yang pertama adalah Permen Desa nomor 8 tahun 2022, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 itu ya. Terus Permenkyu nomor 201 PMK 07 2022 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023. Dan ini kita sebagai bagian dari organiknya khususnya di Kementerian Desa wajib tahu dan wajib ngerti isinya, jangan sampai apa yang didampingi kita baik BPD
ataupun perangkat desa atau kepala desa, nanti ditanya dasarnya apa kita nggak ngerti. Minimal adalah yang dua ini harus kita pegang. Selain Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang BPN itu ya. Terus selanjutnya adalah biasanya di daerah itu menurunkan regulasi secara teknis itu ya, baik itu oleh bupati ataupun atas nama bupati yang bisa diturunkan oleh asisten sesuai dengan kewenangannya. Di kami itu ada 5. Satu, penyerasan P3KE dengan calon KPM PLT desa. Yang kedua adalah Bagdu Dana Desa tahun 2023. Yang ketiga adalah penyusunan RAB kegiatan swakelola. Yang keempat adalah mekanisme penyaluran dana desa sesuai dengan PMK nomor 21. Dan terakhir adalah penggunaan dana desa sesuai dengan PMK nomor 21. Dan semoga apa yang ada di Kabupaten Banyumas ini akan memudahkan bagi seluruh stakeholder terkait dengan bagaimana sih kita memperlakukan sebuah perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya di tahun 2023 khususnya di pemerintahan desa. Ini adalah peraturan Menteri Desa ya, PDTT. Ini udah lama, lahirnya itu udah 3 bulan yang lalu ya. Oke, terus ini adalah Menteri Keuangan yang lahir tanggal 16 Desember gitu ya. Lahirnya 16 Desember, nyampainya baru kemarin, tapi tidak menjadi sebuah masalah. Itu biasa dinamika yang harus kita hadapi. Terus ini adalah dari pemerintah daerah kami. Ini adalah bagian ya. Ini karena saya bicara di Kabupaten Banyumas, maka saya dituntun oleh ini. Satu adalah penyerasan data P3KE dengan calon KPM PLT dan desa. Bahwa kita ketahui ini adalah alat kerjanya sesuai dengan pasal 36 gitu ya. PMK 201 itu kan datanya berbasis data pensasaran percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Nah, ini oleh pemerintah kabupaten menggunakan data P3KE yang didapatkan seperti ada yang di berita ini ada di Bapeda Litbang, kemarin dimintakan oleh OPD kami, mitranya yaitu Bina Pemdes, dan ini sudah tersebarkan di seluruh 390 desa karena soft copy-nya itu ada di Google Drive, jadi kami mudah untuk mengunduhnya. Dan hal yang paling menarik, rekan-rekan Sambal Desa baik yang di YouTube ataupun di Zoom meeting, bahwa ini harus dipedomani ini. Harus dipedomani pasal 36 di Kabupaten Banyumas ini harus dipedomani nomor 140 itu ya. Tentang surat dari asisten pemerintah dan Kesra atas nama Bupati, itu ada persis isinya sama dengan di pasal 36. Berikutnya adalah Bagdu Dana Desa. Ini semuanya turunan daripada PMK itu ya. Di semua daerah saya yakin sudah ada meningkatnya. Contohnya yang kami dapatkan, contohnya adalah di Kecamatan Tolden sudah jelas. Walaupun kemarin kan ada di lampiran di PMK, tapi di daerah kami itu bisa tes lagi, ini sudah lebih terinci. Nah, ini adalah dana desanya. Terus penyusunan RAB kegiatan swakelola. Nah, di sini sudah dijelaskan dan pemerintah desa pun sudah mengetahui petunjuk bagaimana sebuah kegiatan RAB kegiatan swakelola seperti hal ini. Selanjutnya adalah mekanisme penyaluran dana desa tahun 2023. Nah, ini yang kebetulan kan di kami itu ada desanya maju dan mandiri gitu. Jadi adalah menjadi sebuah warning bagi desa agar sesegera menyusun apa yang menjadi kewajibannya sehingga dapat disalurkan tahap 1 ataupun tahap 2. Kalau tahap 1 itu kalau desa mandiri 60%, kami punya 6 desa yang nanti akan berkembang cepat, yaitu 60%. Terus berikutnya adalah 40%. Ini adalah timing-timingnya dan bulan-bulannya. Dan kemarin kebetulan
dihimbau sesegera desa-desa itu maksimal bulan tanggal 10 Januari sudah masuk persyaratan-persyaratan untuk penyaluran persyaratan dana desa ataupun ADD. Terus lanjutkan. Ini adalah pengguna dana desa sesuai ketentuan PMK nomor 201 PMK titik 07 2022. Di sini udah jelas itu ya, bahwa satu pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa diutamakan. Gitu ya. Ini yang kadang-kadang bahkan jadi sebuah problema, itu kan sudah ada A, B, C, D. Hanya belum selesai udah lompat ke D gitu ya. Kalau enggak, suka-suka dong, aku pengen C dulu gitu. Nah, ini yang menjadi bagian bagi para pendamping, bagaimana cara mengedukasi sebuah literasi hukum itu diterapkan dalam teknisnya gitu. Jangan yang penting kan ada ABCD, padahal itu kalau dilihat ya kenapa harus A, kenapa harus B dulu, C dan D, karena memang katanya seperti itu. Nah, di sini contoh yang A gitu ya. Program pemulihan ekonomi berupa pelindungan sosial. Berarti di sini BLT itu adalah prioritas sekali Mbak Bias. Jadi tidak boleh ditawar-tawar lagi, misalnya gimana kalau saya nggak nganggarin BLT dana desa Mas Iman di tahun 2023. Nah, nanti kita bedah ada di PMK ketentuannya seperti apa, sanksinya seperti apa. Tapi kita tidak akan masuk itu dulu. Yang kedua adalah siapa yang menjadi penerimanya adalah calon penerima manfaat BLT itu adalah harus dipahami, yaitu saudara kita yang masuk terdaftar dalam keluarga desil 1. Nah, maka ini menjadi prioritas bahwa kalau desil 1 itu adalah saudara kita kategori miskin ekstrim. Ini persyaratannya. Terus, nah ini yang menarik adalah di sini bahwa kita sudah mengerucut pada sore hari ini. Kita akan bicarakan capaian SDGs ke-1 dan ke-2, yaitu bantuan sosial di desa yang bersumber dari dana desa. Bahwa kita ingat di Permendes nomor 8 tahun 2022 ada pasal 6 ayat 2. Di situ jelas menjelaskan bahwa di pasal 6 ayat 2 adalah program prioritas nasional. Apa itu? Bantuan sosial di desa. Nah, bantuan langsung tunai dana desa itu diutamakan karena ruhnya tahun 2023 itu adalah pemulihan ekonomi. Nah, namanya pemulihan ekonomi berarti yang diperbaiki itu ekonominya. Ekonomi siapa? Ekonomi para pelaku. Ya, ekonomi masih goyang-goyang, masa sudah berpikiran ke fisik lagi. Kita harus adil, di mana beliau Pak Jokowi presiden kita, di mana beliau ada Gus Salim sebagai Mendesa dan juga adalah Bu Sri sebagai Menq, itu sudah bersikap adil sekali sesuai dengan capaian SDGs kita yang ke-17 gitu ya. Nah, di sini adalah BLTDD itu adalah untuk mendukung ya, untuk mendukung, ini yang harus dipahami ya, untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, peran daripada dana desa ini adalah untuk mendukung percepatan penghapusan ekstrim. Actionnya adalah bantuan sosial di desa, yaitu BLT dana desa. Clear udah sampai sini. Berikutnya, di dalam pasal 36 PMK itu oleh beliau Kemenq dikasih slot 10-25%. Kenapa 10? Kenapa minimal 10? Kenapa maksimal 25? Kalau saya mengatakan bahwa minimal 10, bahwa memang ini adalah sebuah dinamika yang nanti akan terjemahkan dalam sebuah aturan di teknis di
pasal 36 ayat 1, 2, dan 3. Kalau 25%, kita telah ketahui pada apabila melebihi dari 2%, maka postur daripada APBD oleh beliau nanti akan terganggu kegiatan-kegiatan pembangunan pemberdayaan. Maka dikunci 25%. Di pasal 36, siapa sih yang berhak? Pertama ini, calon keluarga penerima manfaat BLT desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili. Ya. Ini nggak bisa terpisah. Keluarga miskin yang berdomisili di desa yang bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, sumber datanya ini dari mana? Bahwa kita kata bersama kejelasan di dalam PMK ini adalah dari DP3KE. Kita sudah ikutin saja bahwa basic datanya ini. Jangan sampai terpolarisasi, bicara datanya ini valid atau tidak valid. Itulah data yang harus kita pakai, dan tentunya data itu akan kita perlakukan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan sebuah KPM yang sesuai ketentuan. Di sini bahwa terlihat bahwa yang diutamakan adalah keluarga desil 1 ini harus mulai di blood gitu ya. Desil 1-nya itu misalnya gitu ya, Imanudin itu ternyata masuk di desil 1 enggak gitu ya. Nah, nanti dicek di DP3KE. Oh, ternyata di situ ada ID-nya, ada nomor identitas diri P3KE. Kalau tidak masuk ke situ, mohon ke rest area dulu gitu ya. Terus selanjutnya nanti data-data itu akan terverifikasi, oh ini desil 1 gitu. Nah, setelah itu yang kedua, kita dalam hal desa tidak terdapat penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, maka akan naik. Ada di data P3K ini ada desil 2, desil 3 sampai dengan desil 4. Udah, berarti materi yang pertama adalah kita sisir desil 1-nya. Kita udah tahu, oh ternyata yang akan kita jadiin calon KPM itu adalah yang 36 ayat 1 adalah desil 1. Berikutnya adalah di desil 2 sampai ke 4. Terus bagaimana apabila di desa itu tidak terdapat ada desil 1 sampai dengan 4, maka kita masuk ke slot yang ketiga. Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai 4, maka kita mendapat kado istimewa, yaitu untuk memasukkan penerima PLT-nya adalah yang kehilangan mata pencaharian. Mungkin ada saudara kita kemarin selama COVID kita 2 tahun 3 tahun ya, itu belum tuntas, ternyata belum bisa kerja gitu ya, belum mendapatkan pekerjaan, masih serabutan sana sini. Nah, yang kedua adalah mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menaun atau kronis dan atau difabel. Yang C, tidak menerima bantuan sosial yaitu berupa PKH. Terakhir adalah rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal, berarti sendirian. Berikutnya adalah ini, basis datanya sesuai dengan ketentuan adalah P3KE. Apa sih itu? Data P3KE adalah data pensasaran. Namanya juga pensasaran, berarti kan menjadi lokus utama untuk dilakukan validasi. Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, P3KE. Kita nggak usah berpolemik ini datanya dari tahun berapa, ini berapa. Faktanya
di Banyumas itu diberikan datanya ini, ya sudah, itu yang diolah. Nah, data P3KE-nya itu seperti kalau saya buka gitu ya, karena saya utuh, datanya seperti ini Mbak Tias gitu ya. Ini muncul di data asli dari 333 desa dan kelurahan untuk 27 kecamatan. Di sini ada menu-menunya, ada alamat, ada ID. Nah, di sini yang tadi disampaikan di pasal 36 ayat 1, ini harus terdaftar di dalam data P3KE. Berarti kalau misalnya di sini Imanuddin dianggap calon tapi nggak ada di sini, ya berarti nggak boleh dimasukkan dalam sebuah calon untuk yang di 36 ayat 1 dan 2. Tunggu dulu gitu ya. Terus di sini ada ID di TKS, kecamatan, desa atau kelurahan, dan ini adalah kode-kode desanya gitu ya. Seperti ini alamat gitu ya. Ini adalah desa kesejahteraannya gitu ya. Ini adalah sebenarnya desa kesejahteraan. Ini dapat dari mana? Ya dari sana. Kami itu nggak akan ngotak-atik ini karena ini adalah datanya sudah seperti ini. Selanjutnya SDGs calon KPM BLT Dana Desa tadi disampaikan dari pasal 36, satu adalah keluarga desil 1 prioritas. Nah, di calonnya siapa aja sih gitu ya. Karena BLT Dana Desa itu adalah basisnya KPM, berarti kakak ya. Nah, kalau yang di desil itu basisnya yang tadi saya perlihatkan adalah basisnya itu NIK, berarti individu. Hingga bisa banyak banget sampai ribuan gitu ya. Tapi kalau di BLT Dana Desa calonnya itu basisnya adalah KPM, berarti nomor kakak. Yang kedua, nanti yang akan masuk dalam kantongnya filterisasi. Di sini filterisasi itu ada pemutakhiran, validasi faktual, konsolidasi data, artinya itu dari beberapa instansi, OPD, lembaga ataupun kementerian itu harus dikonsolidasikan terhadap data. Misalnya Imanuddin gitu, Imanuddin di data ini nggak ada, kok ternyata di data yang satunya ada, kayak gitu. Itu maksudnya seperti itu gitu. Terus kalau sudah nanti di proses filterisasi ini dari mulai desa itu menyajikan data, nanti dibagikan kepada ketua RT. Di dua RT itu akan dilakukan musyawarah berita acara RT gitu ya. Begitu juga dengan di tingkat dusun, nanti ada tingkat desa. Makanya harus dilakukan oleh desa. Setelah seperti ini, maka pemerintah desa segera membentuk tim untuk pemutakhiran bantuan sosial berbasis dana desa. Yang kedua adalah keluarga desil 2 sampai dengan 4. Dan terakhir adalah untuk kriteria. Nah, ini kriteria ini yang kita kenal bahasa saudara kita adalah non DTKS. Kalau yang tadi itu desil 1 sampai 4 itu yang sudah masuk ke database-nya DTKS. Nah, kriteria yang dimaksud itu 1 tadi disampaikan ya di pasal 36, hanya saya mengingatkan kehilangan pencarian, mempunyai anggota yang rentan sakit, menaun, kronis, dan garis miring atau difabel. Ketiga adalah tidak menerima bantuan sosial PKH. Terakhir adalah rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lansia. Nah, apabila data ini nggak tahu jumlahnya berapa gitu ya. Misal yang satu datanya itu adalah misal itu 100, yang masuk kategori kedua 30, yang masuk kategori ketiga ada 20. Berarti kan kita udah punya data. Nah, nanti kita sudah dialokasikan oleh PMK yang untuk dana BLT dana desa adalah besarannya 10 sampai 25% dari pagu DD yang diterima desa. Misalnya desa itu dapat
dapat 1 miliar. 1 miliar berarti kita kalau kita ambil maksimal 250 juta. Nah, 250 juta bahwa dalam ketentuan penerima BLT KPM-nya sudah boleh 300 ya. Berarti tinggal 250 juta dibagi 3.600.000. Nah, nanti ketahuan. Oh, kita kalau maksimal segini, kalau minimal adalah segini. Nah, fungsinya apa? Kalau kita mengetahui, karena kalau yang 25 itu nggak boleh melebihi, karena dari maksimal 25 berarti nanti misalnya 25 itu adalah 60 orang gitu ya Pak ya. Nah, 60 orang itu hasil dari filterisasi di desilnya 1, misal gitu ya. Misal dapat 40. Berarti kan masih ada slot 20. Slot yang 20 diisi dulu oleh desil 2. Oh, desil 2 hanya tersaring 5. Udah, terus masih ada slot 15 dan seterusnya sampai itu terpenuhi maksimal yang tadi dinyatakan 60. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Kenapa? Oh, berarti kalau kayak gitu 20% dong maksimal. Ya, karena apa? Karena esensi daripada dana desa itu adalah untuk bisa tadi mengentaskan kemiskinan. Nah, di sini yang miskin adalah saudara kita yang masuk kategori desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, desil 1 yang diutamakan. Nah, jangan sampai ada saudara kita desil 1 belum habis itu di stop. Berarti jadi kades itu. Enggak, aku pengen segini aja 10%. Padahal rakyatnya sendiri aja itu masih ada yang belum terselesaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti adalah terus dana desanya, padahal kan tadi kan disebutkan kan prioritas. Menjadi prioritas utama nasional adalah dana desa adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sehingga jangan sampai pada capaian SDGs, no one left behind, jangan sampai ada yang tertinggal. Dari situ, mohon maaf. Nah, ini bagaimana kita melakukan sebuah filter P3KE. Kemarin saudara kita telah bisa menunjukkan ini pakai pivot table aja. Ini udah biasa ya. Nanti di pivot table-nya ini yang saya pasang di filternya itu desa atau kelurahan dan kecamatan. Terus untuk row-nya nama alamat, untuk value-nya adalah desil kesejahteraan, itu desil nanti akan keluar seperti ini kalau dipasang gitu ya. Nanti data yang tadi Excel terus dipilih di menunya insert gitu ya, terus nanti kita cari yang pivot table-nya nanti kan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya konsolidasi data KPM kalau sudah ketemu gitu ya, yang pertama adalah basis data P3KE. Basis data P3KE itu kita sudah dapetin tadi ya. Nanti kita filter per desa. Misalnya desa A. Desa A itu ada berapa yang desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Karena bisa saja seseorang itu udah masuk ke desil 1. Tapi pada saat faktualisasi itu beliaunya itu sudah menerima bantuan sosial. Maka dengan sendirinya tidak dimasukkan dalam database-nya calon KPM BLT dana desa. Di sini harus disiapkan gitu ya rekan-rekan semua, kondisi semacam ini nanti ada tim pemutakhiran data kemiskinan ekstrim di desa. Berarti
ini ada SK yang turun dari kepala desa agar siapa-siapa yang akan bertindak dalam tim itu sendiri, sehingga tidak ada ini tanggung jawab siapa, ini siapa pelaku. Dari situ maka dilakukan daftar mutalikae, itu tadi datanya kan ini gembolong kayak gitu kan, nanti dibuat ditarik ke pivot table-nya, diwujudkan. Oh ini desa A, kecamatannya minta kebetulan desanya desa Pulau Sari gitu ya. Nah, sebetulnya daftar yang masuk kategori di pasal 36 disampingkan. Nanti terus di print, nanti kita tinggal bagi gitu ya. Jadi yang melakukan itu adalah tim pemutakhiran data. Dia yang akan mengolah untuk biar nanti turun ke RT itu menjadi mudah gitu ya. Terus berikutnya adalah berita acara musyawarah RT. RT itu nanti akan dibekali alat seperti ini agar nantinya itu dia akan melakukan sebuah proses validasi gitu ya. Dia akan menghasilkan data calon calon KPM sementara di tingkat desa sendiri, di tingkat RT. Selanjutnya adalah berita acara musyawarah dusun, itu pun sama perlakuannya. Dan terakhir adalah berita acara musyawarah di desa. Gitu. Siapa aja yang harus bertindak seperti ini, sehingga nanti ada sebuah tanggung jawab dari seluruh elemen untuk saling menguatkan data pemutakhiran calon KPM di masing-masing area dari tingkat RT, tingkat dusun sampai tingkat desa. Kenapa? Nanti dibawa ke dalam Musdes, nanti ada sebuah hasil keputusan Kades tentang daftar rumah rumah tangga pengisian ekstrim. Nanti ada Perkades ya, kalau udah clear itu kan, berarti nanti kan keluar Perkades KPM BLTDD, dan terakhir adalah label Perkades. Dan diharapkan Perkades dan lampirannya ini menjadi persyaratan di awal untuk penyaluran dana desa tahap 1. Kalau yang di desa mandiri berarti 60%, kalau yang reguler adalah 40%. Saya ucapkan terima kasih Mbak Tias. Moga-moga apa yang saya sampaikan begitu singkat, tapi tentunya hanya satu, saya hanya berikhtiar saling share dan care, karena kita punya tugas yaitu SDGs desa, yaitu no one left behind. Dan nanti saudara saya, para pemirsa, para pemangku kepentingan terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, itu ada di channel TV Desa Banyumas, dan Ibu kiranya keikhlasannya untuk memberikan donasi subscribe. Begitu dulu Pak Tias, saya menunggu dari rekan-rekan yang di Zoom ataupun di YouTube apa menjadi feedbacknya. Moga-moga apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi bagian kita punya saudara kita yang kategori para penerima KPM BLTDD yang notabene-nya adalah masuk di desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan terakhir mengacu pada pasal 36 ayat 1, 2, dan 3. Saya kembalikan ke Mbak Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, menarik sekali Kang Iman. Jadi menambah pengetahuan ya. Artinya kemarin masih banyak pertanyaan kenapa kita menggunakan data P3KE, kenapa tidak menggunakan data SDGs, karena kita berada di bawah naungan Kementerian Desa. Jadi sudah sangat jelas seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Iman, karena memang regulasi yang mengatur tentang data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim itu mengacu pada Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Jadi di situ dalam Inpres itu menjadi ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di mana dalam
keputusan menteri koordinasi tersebut, kita mengacu pada hasil pendataan dari BPS ya kemarin. Baik teman-teman, kita akan membuka forum diskusinya karena ini pasti akan menarik. Kita tahu bahwa APBDes secara administrasi memang harus sudah ditetapkan kemarin per 31 Desember 2022. Tapi sampai saat ini proses untuk ngefikskan APBDes itu sendiri masih tetap berlanjut. Bahkan di desa dampingan kami baru saja tadi siang juga masih ada penetapan penerima BLT dana desa, di mana dalam keputusan kepala desa tentang penerima BLT ini menjadi dasar untuk penyusunan APBDes. Artinya apa? Artinya ya secara administrasi memang kita harus mengacu pada regulasi, tapi kondisi di lapangan memang seperti itu. Baik teman-teman, kita buka forum diskusinya. Ini pasti akan sangat menarik karena keterkaitan dengan bantuan langsung tunai itu menjadi apa istilahnya? Menjadi banyak perbincangan dan memang perlu pemahaman keterkaitan dengan siapa saja penerimanya, kemudian kenapa memakai sumber data yang seperti ini. Jadi monggo kita diskusi bersama di forum ini, di forum Sambal Desa di sore hari ini. Adakah yang ingin bergabung dengan kami, raise hand, untuk menyampaikan apa istilahnya pengalaman ataupun informasi lain mungkin berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Iman keterkaitan dengan adanya surat edaran dari kabupaten masing-masing. Monggo, kita buka forum diskusinya. Kalau belum, saya ingin bertanya Kang Iman. Jadi begini, yang kita tahu ya Kang, yang kita tahu itu salah satu dasar untuk menentukan bahwa masyarakat itu miskin ekstrim adalah belanjanya. Jadi kalau kita tahu salah satu indikator yang menentukan untuk masyarakat ini masuk kategori miskin ekstrim adalah belanjanya tidak lebih dari 11.900 sekian per hari per individu. Nah, apakah sama yang ada di kondisinya yang ada di kabupatennya Kang Iman dengan kabupaten kami? Misalnya begini, dalam satu KK itu misalnya terdiri dari 4 individu. Secara otomatis kalau kepala keluarganya masuk miskin ekstrim, maka istrinya dan 2 anaknya juga masuk miskin ekstrim. Nah, yang sudah ada di desa dampingannya Kang Iman, apakah berbasis individu untuk menentukan penerima BLT dana desa ataukah per KK? Dengan ketentuan ya, bahwa keluarga penerima manfaat berarti basisnya apa? Nah, yang menjadi kita garis bawahi bareng-bareng bahwa basic pengolahan data itu adalah DP3KE dan itu diterjemahkan dalam pasal 36 adalah DC1. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Berarti cuma dari satu maksudnya. Tidak. Kita ingat bahwa dalam pengelolaan dana desa dalam PMK bisa nanti dibuka bahwa ini harus bisa menjawab terhadap suatu program nasional untuk penurunan kemiskinan ekstrim. Ini yang harus dipahami, egoistisnya itu agak minggir dikit. Gitu. Karena apa? Negara itu dalam posisi tahun 2003 itu masih dalam pemulihan ekonomi. Kalau orang baru sakit, ya alon-alon, sabar tuh masuk, dampaknya nanti, berarti rubah lagi acuannya. Ya, tajab ya. Setiap tahun kita ketahui bersama bahwa prioritas pengguna dana desa itu diatur oleh rumahnya Mendesa. Mendesa itu juga kan kalau saya lihat dan saya merasakan juga punya tugas dari beliau
Pak Jokowi sebagai presiden juga punya bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Saya tidak akan masuk ke sana terlalu jauh. Tapi ya perlu disikapi, berarti data P3K itu emang dia dari mana? Nah, sekarang kita balik aja. Kadang-kadang saya bawanya rekan-rekan kita, gitu ya, kadef para perangkat desa. Sekarang sananya, yang di Jakarta, yang gampangannya itu Kemenju, Kepala BKKBN, Kepala Bapeda Litbang di daerah, itu data nama-nama itu dari mana? Otomatis itu dari desa. Nah, kok bisa masuk ke situ? Nah, kan kadang ada saudara kita yang berisi, tolong Pak, saya nggak punya bis, saya nggak punya ini, saya ingin dapat, tolong aku dimasukkan. Otomatis syarat ketentuan itu dipenuhi, ya sudah, berarti kalau itu dilakukan oleh Mbak Tias, berarti Mbak Tias masuk dalam daftar DTKS. Ini loh yang harus kita pahami. Nah, karena datanya itu akhirnya kan terkumpul. Oh, ternyata Mbak Tias itu kategorinya bla 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 kayak gitu, ketentuan masuk DTKS. Gimana juga ternyata masuk DSI 4. Padahal aku mengajukan, terus kan pasti ada sebuah checklist mungkin karena aku belum pernah lakukan kayak gitu, Mbak. Oh, ternyata misalnya kayak tadi sampaikan penghasilan berapa, pendapatan berapa, rumahnya kayak apa, kan kayak gitu kan. Nah, di situ pasti ada organik yang akan melayani Manudin atau itu untuk didata. Oh, ternyata dia kirim. Jadi kirim. Nah, sekarang bahwa kemiskinan itu kan harus diselesaikan secara bersama-sama dan seluruh stakeholder dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah di pemerintahan desa harus segera diselesaikan. Nah, sekarang misalnya desa A gitu ya, desa A ternyata naik semua di angka masuk, itulah database DP3KE, data pensasaran. Udah deh, kita terima datanya, itu juga data saudara kita yang pada saat dia dimasukkan oleh desa, pada saya minta dimasuk, itu didata terus naik ke atas. Nah, yang bisa menyelesaikan sampai tingkat teknologi desa, otomatis seperti desa kan, kewenangan desa. Kalau bicara dolar data desa, ya itulah dolar data desa, ya itu kan ente mengirimkan ke atas. Saya kembali ini loh data yang harus diselesaikan oleh desa, kemudian saudaranya atau rakyatnya dengan Pak Kades gitu ya. Nah, dari situ akhirnya dalam sebuah estimasi bahwa tahun 2024 untuk segera kami ingin, bahasanya gitu, Mbak Tias ingin bahwa tahun 2024 itu 0%. Harus turun. Nah, akhirnya itu kan bisa yang batas itu yang punya gawe, yang punya duit, yaitu APBN. Nah, akhirnya ini yang tahu desa siapa? Oh, akhirnya kan namanya masuk ke prioritas pengguna dana desa. Ya, itulah untuk penyelesaian di SD 1-2, yaitu kemiskinan. Ini harus selesaikan. Oh, kurang. Ini baru programnya. Terus yang ngendalin duit siapa? Oh, Kemenju. Akhirnya Kemenju turunlah. Nah, data dari P3K itu tidak semata-mata itu data asal melondong terus. Kenapa harus pakai data itu? Kalau saya, sebenarnya gini Mbak ya, saya tidak akan terlalu jauh ke sana. Beliau itu nyelesaikan kemiskinan ekstrim, itu saya namakan adalah DP3KI. DP3KI itu nanti sumbernya tadi disampaikan, kalau kami kan mendapatkan dari Bina PMDS itu dapatkan dari Bapeda Litbang gitu ya.
sampai ke atas gitu ya, DB3K itu bisa diberdayain, dibiarin aja lah. Yang jelas kita sudah ada rule-nya, garisnya bahwa data yang kita olah data ini. Supaya terjadi sebuah konsolidasi datanya itu valid gitu ya. Nah, kan dikembaliin ini loh, Pak, gampangannya Mbak Tias, ini diselesaikan datanya gitu ya. Karena apa? Ini datanya ada di desanya Mbak Tias. Terus Mbak Tias itu udah saya kasih bisa diselesaikan dengan dana desa. Jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya adalah minimal 10, maksimal 25. Datanya berapa? Silakan. Yang boleh masuk diangkut itu ya, yang 10 sampai 25 adalah desil 1. Desil 1 di filter. Oh, ternyata masih ada saudaranya yang masuk kategori setelah desil 1, desil 2, angkut lagi. Berapa? Angkut lagi. Kalau sampai penuh melebihi 25%, maka itu dihentikan pada angka 25%. Begitu Mbak Tias, jadi simpelnya kalau saya cara mengedukasinya seperti itulah. Jadi tuntunan ataupun acuan yang kita pakai datanya seperti itu. Silakan Mbak Tias bisa dilanjutkan. Iya, menarik. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Iman itu juga menjadi gambaran, salah satu referensi untuk kita keterkaitan dengan menyikapi permasalahan tentang siapa penerima BLT dana desa. Menarik lagi Kang, kalau boleh kami menambahkan ya, keterkaitan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kang Iman, desa itu kan sudah dapat data dari dinas sosial. Jadi artinya yang masuk DTKS mulai dari desil 1 sampai desil 4 itu semua sudah diberikan oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial yang ada di kabupaten masing-masing. Nah, ketika di kabupaten kami khususnya di desa dampingan kami kemarin dapat bahwa yang masuk dalam desil 1 sampai desil sekian itu sudah nama by name by trace-nya sudah muncul. Tapi desa akan punya kewenangan juga, daulat datanya punya kewenangan keterkaitan dengan data tersebut. Apakah sudah sesuai atau tidak? Artinya desa boleh melaksanakan verval, validasi dan verifikasi keterkaitan dengan data yang sudah diberikan oleh dinas sosial. Jika memang sesuai dan layak, maka ya layak. Tapi kalau dianggap tidak layak, maka itu boleh dirubah atau diganti dengan mereka yang belum masuk dalam data tersebut. Pertanyaannya, Kang, mungkin Kang Iman punya pengalaman keterkaitan dengan verval ini. Adakah di desa dampingan Kang Iman yang sampai merubah data yang sudah diberikan oleh dinas terkait, kemudian ditetapkan, divalidasi melalui forum musyawarah desa? Kang Iman tahu proses ini sampai ke nanti dikembalikan atau istilahnya kan ini melalui basis aplikasi ya, SIG dan lain sebagainya. Apakah itu butuh waktu lama untuk melakukan verifikasi data seperti ini ataukah memang hanya sekedar seperti itu? Kita lampirkan berita acara, kita rubah, kemudian nanti data yang turun yang sudah diverval itu akan sesuai dengan yang diharapkan oleh desa. Oke, saya jawab. Yang harus kita siapkan ada alat kerjanya, siapa sih yang memutakhir. Jangan semua orang itu pingin, maaf ya bahasanya, sebetulnya kan dana desa itu kan untuk saudara kita yang ditambahkan adalah pemanfaatan yang miskin, yang juga dihamba. Kalau saya rohnya ke situ, dan itu ada di rohnya dana desa. Sehingga apa yang tadi saya berkata Mbak Tias, ini kan basis yang akan menerimanya itu adalah desil. Siapa sih desil itu? Kalau desil 1 itu indikatornya seperti apa? Itu kan kaitannya dengan bantuan sosial. Kenapa di pasal 36 ayat 3 itu masyarakat yang belum menerima hak? Nah, saya pikir saya sharekan Mbak Tia. Iya.
ini adalah pengertian kepada desil dalam DTKS. Bisa terbaca ya, Mbak Tias ya? Iya. Ini yang harus kita bareng-bareng. Jadi kalau saya nyikapi semakin banyak dinamika, berarti saya dituntut untuk harus belajar dan belajar. Dan di Sambal Desa inilah kita sama-sama belajar. Nah, di sini adalah desil 1, berapa gitu ya. Itu adalah yang sangat miskin. Desil yang kedua kategorinya adalah miskin ya. Terus yang ketiga itu adalah hampir miskin. Kalau yang keempat, kita kenal ada rentan stunting gitu ya. Ini adalah rentang miskin. Ya, ini basisnya kalau desil 1 ini kan bantuan sosial kan. BET itu kan bantuan langsung tunai generasi, itu kan kategori bantuan sosial. Sapu jagat ya. Ini berarti desil 1 itu adalah individu yang menerima ini. Kita kembali lagi. BLT dana desa itu penyelesaiannya adalah keluarga. Clear ya, Majas ya? Ya. Kalau desil itu adalah individu. Nah, BLT dana desa penyelesaiannya adalah keluarga. Dalam arti adalah ngambil pucuk yaitu kepala keluarga kan. Nah, makanya dari dulu sejak adanya BDDD, pada saat kita menuangkan NIK, karena saya tanya, kok itu NIK-nya perempuan, statusnya perka atau bukan? Bukan, ya berarti suaminya yang di kakaknya itu namanya siapa? Kan basisnya kan kepala keluarga itu kan, keluarga penerima manfaat. Itu kan untuk keseluruhan. Nah, sehingga apabila di dalam keluarga misalnya Mbak Tes itu punya anak 3. Anak 3 ternyata itu yang menerima bansos, contoh di desa itu kan dapatnya kan apa itu? Ada PKH, ada KIP, ada RASIN, ada KIS kan. Berarti Mbak dapat ya. Nah, ternyata anaknya Mbak Tes itu dapat KIS. Mbak Tias nggak dapat apa-apa. Berarti Mbak Tias walaupun masuk desa 1. Berarti keras area dulu, Mbak. Jelas ya, itu ya. Desil 2. Siapa itu desil 2? Itu rumah tangga. Kan sama. Keluarga penerima manfaat keluarga. Kan rumah tangga itu. Nah, di sini rumah tangga yang menerima bantuan itu apa? KIP, RASIN, sama KIS. Nah, terus desil 3 dan 2. Nah, tadi ditunjukkan di dalam daftar P3KI kan basisnya ini ya. Saya sharekan ya Mbak Des ya. Ya. Yang Excel. Seperti ini kawan-kawan. Ini aku lihat ya. Nah. Terlihat itu adalah ID P3KI. ID P3KI. Berarti orang yang masuk di sini ini adalah bahan material yang akan menjadi calon KPN yang akan diperlakukan sesuai ketentuan sehingga menjadi berhak. Di sini orang itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ngambil di luar ini, lewong di sini aja masih ada. Kenapa harus ngambil yang di luar P3K? Nah, tadi kan saya sampaikan
hukum itu kan berurut. Kenapa itu A, kenapa saya harus di A, Mbak Des di B, baru ke C. Berarti kalau di A, berarti prioritas. Oke, terus sampai sama juga dengan kenapa desil 1 apa sih? Gampangnya fasilitasnya desil 1 apa, desil 2 sampai dengan desil 4. Nah, di sini nanti, nah ini kita bisa dilihat desil kesejahteraan. Saya dalam mendampingi desa sortir dulu desil 1-nya ada berapa. Oh ternyata ada sekian, ya udah ya dulu. Apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya atas nama pencarian, atas nama Agus Setiawan itu posisinya anak atau kepala keluarga. Nah, ini tinggal kita bermain di kapitalisasi, terus nanti juga akan terlihat ini basisnya kalau di sini apa bantuan sosial itu. Ini adalah data P3KE yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Kalau orang itu biasanya lagi viral gitu kan. Nah, sini, nah ini. Nah, ini adalah jenis bansosnya. Nah, ini keterangan dari TKS. Nah, di sini ada keterangan DTKS, ada keterangan bansos. Nah, karena yang diutamakan itu kan tadi yang misalnya Mbak Dias itu didaftarkan untuk menjadi bagian orang miskin gitu ya. Nanti miskinnya ada di desil 1 sampai dengan 4. Di sini berarti kalau udah clear, berarti ini ada keterangan di TKS-nya. Tinggal kita ambil aja itu yang DTKS. Jangan ujuk-ujuk ke non DTKS. TKS yang udah, karena ini data ini sudah terlink ke pusat gitu. Terus yang bansos atau non bansos. Nah, misalnya tadi mesti Agus Setiawan itu sudah dapetin bansos belum ya, tinggal dipilih aja penerima bansos. Berarti orang itu walaupun masuk di desil 1 kan sudah nerima. Tapi nanti akan terverifikasi ini pertama dengan alat engine ini, berikutnya adalah nanti di faktual. Kenapa? Tadi saya bilang ada konsolidasi data. Karena tahun 2022 kan ada yang bansos lewat kantor pos, lewat Barat, kayak gitu loh. Ini kan harus dikumpul-kumpulin data-data. Kita konsentrasinya kenapa ke bansos ya karena kan desil. Jangan bicara ke tadi penghasilan, kepemilikan rumah, jenis dinding, lantai. Kalau saya nyikapinya seperti itu, Mbak. Jadi ini jangan sampai indikatornya terpolarisasi dan ada sebuah target tertentu. Karena kita lagi 10 sampai 25%. Kita ada begini. Kan kalau misalnya itu di bawah 10%, boleh enggak? Ada yang seperti itu. Nah, slot yang ketiga, bisa slot yang sampai 4 udah, ternyata nggak sampai 10. Ada slot yang ketiga, yaitu kehilangan mata pencaharian, terus tadi yang kronis ya, kronis dan ada keluarga difabel,
ada yang belum menerima bantuan sosial yang berhak, dan terakhir adalah lanjut usia yang hidup sendirian. Ya. Jadi silakan sama Mbak Tia diterjemahkan secara teknis. Karena semata-mata memang pemerintah itu ingin menyelesaikan. Karena apa? Kalau yang tadi, kenapa yang mata-mata pertama? Saya yakin itu ada sesuatu yang diselesaikan. Contoh aja misalnya, saya gitu ya. Tiba-tiba saya kehilangan pekerjaan. Kan bisa saja saya menjadi menjadi miskin. Hanya apa? Untuk tadi yang disebutkan pengeluaran itu segitu, aku udah nggak mampu. Masuklah saya ke desil. Tapi saya desil 1 non DTKS karena saya belum masuk ke sana. Tapi kan saya jadi rawan. Karena kalau difabelnya keluarganya itu tuh bisa ngopeni lah. Kalau sendirian, siapa yang mau ngasih makan? Nah ini yang harus harus cermat. Emang ya begitulah Mbak Tia, saya nggak bisa bicara apa-apa karena emang kami itu tentunya adalah saya sebagai bagian dari Kemendes itu, ini loh aturannya, silakan dikawal, didampingi, diedukasi, dimediasi, diadvokasi, seperti itu. Iya, menarik sekali Kang Iman. Ini ada yang bertanya di YouTube Kang Iman. Jadi pertanyaannya begini. Ketika calon KPM penerima BLT dana desa yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4 itu sudah mendapat bantuan sosial, apakah tetap boleh menerima BLT dana desa? Tidak. Ya, jadi sudah sangat jelas ya Kang. Jadi meskipun keluarga itu masuk dalam kategori miskin ekstrim, tapi kalau sudah tercover dalam PKH dan sebagainya, maka tidak mendapatkan bantuan dari dana desa. Sudah sangat jelas teman-teman. Kita selaku pendamping kenapa harus tahu keterkaitan dengan data P3KE, karena bagaimanapun juga kita mengawal keterkaitan dengan prioritas dana desa untuk yang menerima BLT dana desa khususnya. Jadi materinya Kang Iman sore hari ini sangat memberi pencerahan kepada kita, bagi kita yang belum tahu tentang apa itu P3KE dan kenapa kita harus mengacu pada P3KE, sudah dijabarkan secara gamblang oleh Kang Iman keterkaitan dengan data tersebut. Kita kasih ruang satu yang ingin bergabung dengan kita, Kang Iman, ada Mas Anas. Monggo langsung gabung Mas Anas. Bisa open mic? Bisa open kamera? Ya, terima kasih. Selamat sore. Sebenarnya waktunya sudah, hampir sampai. Ya, apa-apa. Kasih ruang, monggo. Ya. Menarik yang disampaikan tadi terkait dengan pendataan KPM BLT yang mengacu baik yang mengacu Permendes nomor 8 dan PMK nomor 201. Saya tertarik membahas yang disampaikan oleh Kang Iman tadi bahwa data P3KE itu ya. Saya di Kabupaten Semarang itu sampai hari ini seperti yang ada di chat tadi, siapa tidak tahu itu, kayaknya juga di luar Kabupaten Semarang itu belum menggunakan data P3KE karena juga itu belum sampai. Jika kita kemudian konfirmasi di Kabupaten lewat TA tentunya itu masih di bulan Maret ya. Kita kan juga asing juga terkait dengan P3KE data itu kan. Nah itu masih bulan Maret. Akhirnya kemudian kita create begitu di kecamatan, ya udah kita melaksanakan UDS. Nah terkait dengan data P3KE sebenarnya saya juga agak ambigu juga karena itu data itu kan sudah masuk dalam pendataan seperti yang saya sampaikan tadi, sudah masuk dalam DTKS ya.
Artinya sebenarnya ini menjadi evaluasi bagi Kementerian Sosial untuk kemudian verbal kembali bagi KPM PKH yang kemudian sudah sekiranya kemudian sudah tidak layak, kemudian atau sekiranya kemudian sudah mampu, itu dihapus, kemudian yang desil 1, desil 2 itu kemudian bisa naik. Persoalannya kemudian memang di Kementerian Sosial itu, kalau saya melihat data PKH itu sulit untuk menghapus, sulit untuk terhapus. Contoh saja di daerah kami, kan, itu ada pensiunan tentara, kemudian juga dia mampu, itu kemudian masuk dalam data PKH dan itu membuat geger. Kemudian ada juga pensiunan perawat, kemudian istrinya juga sebagai guru PNS, itu juga dapat. Nah, ini kemudian ini sebenarnya peluang-peluang yang kemudian ini bisa masuk data itu kemudian bisa masuk dinaikkan. Jadi tidak ngerewani DBL di dana desa. Dana desa sebenarnya menurut pemahaman saya itu untuk menyisir yang kemudian belum masuk di TKS tapi kemudian dalam kondisi pada tahun ini atau pada saat ini itu memerlukan bantuan. Kalau menurut saya begitu, ya, masih malah bingung dengan adanya data P3KE, dan itu sebenarnya sudah jalannya itu sudah benar ini lewat Kemensos. Menurut saya begitu, Kang Iman. Matur suwun sebagai curahan hati saya aja. Matur suwun Mbak Tias. Iya Mas Anas, terima kasih banyak. Jadi Kang Iman ada ini ya. Kang Iman monggo langsung keterkaitan dengan data P3KE. Mbak Tias. Ini kembali lagi terhadap kadang-kadang udah jelas itu ketentuannya pakai P3KE. Dan itu di pasal 30 udah runut gitu ya. Apabila dari itu belum memiliki berapa itu kan ada di pasal 36 ayat 4 itu kan harus menghubungi ke siapa itu. Nah, kemarin ya jujur gitu ya, saya setelah melihat tema kayak gitu, saya matur ke beliau, matur nuwun Pak Narno sama saya sama Ketua Raden. Ya matur yang seperti itu, kita butuh data seperti ini Pak. Itu alhamdulillah dia langsung bertindak, menghubungi. Ini apa yang harus saya lakukan? Saya juga, saya, kalau ini bagaimana? Jangan ke sini, jangan ke Dinsos, nanti harus ke sini aja, dan kita ceritain. Alhamdulillah, beliau Pak Camat langsung ke kepala dinasnya mempidani, yaitu kepala Dinsos, gitu ya. Akhirnya oleh itu di internal diserahkan kepada Bina Pemdes membuat surat. Ternyata yang memegang data P3KE itu adalah Bapedalitbang. Pada hari ini juga siangnya dapat. Nah, dapat itu akhirnya share berikan kepada seluruh camat untuk dan itu diunduh di Google Drive-nya. Dan apa yang tadi saya perlihatkan, itulah sebuah proses yang kami lakukan. Karena apa? Saya sendiri lepas dari apapun, saya hanya ingin ini data ini dibutuhkan oleh desa. Maka karena apalagi kita adalah sebagai tenaga pendamping yang ada di desa, kita harus bergerak cepat gitu ya. Apalagi di NGO Time Desember gitu ya. Apalagi kalau Desembernya sudah ditetapin, otomatis kan perlu ada ketentuan peraturan yang harus berarti kan harus dilakukan perubahan perkades ya sebelum APBD perubahan. Nah, ini kan ya memang ruangnya seperti itu, dan paling akhir adalah tentang updating rutin. Kalau saya menyikapi itu ada di wilayah kamarnya masing-masing. Kita hanya mendapatkan data itu, maka apa yang harus kita lakukan adalah melalui sebuah validasi, konsolidasi dengan data-data tadi disampaikan oleh Mas Anas gitu ya. Oh harus hubungin ini, yang data yang punya data PKH siapa ya? Oh kita punya saudara kita yang penerima PKH. Terus misalnya yang bansos mungkin kemarin dapat dari kantor pos gitu, hubungin gitu, semuanya makin ada. Nah, ya dari data-data itu diperoleh. Kalau hingga dimutakhirkan, diselesaikan,
dibicarakan di dalam musyawarah desa. Dan nanti real time-nya adalah jangan sampai melewati bulan Maret kita melaporkan berapa jumlah KPM dan berapa jumlah dana desa yang dialokasikan, dan tentunya adalah berupa hard copy dan soft copy-nya Perkades untuk diubah menjadi sebuah persyaratan dalam penyaluran dana desa. Begitu, Mas. Iya, begitu ya Mas Anas. Jadi artinya jika memang masih banyak calon penerima KPM BLT dana desa yang non DTKS, maka kemarin di kabupaten kami arahannya adalah untuk memverval data DTKS yang sudah ada. Artinya diverifikasi, divalidasi bagi mereka yang sudah layak dikeluarkan, baru diganti dengan data non DTKS yang dianggap layak untuk masuk ke pendataan DTKS. Jadi memang perlu sinergi antara baik dari pemerintah desa maupun dari dinas sosial, karena memang nanti sepenuhnya yang istilahnya bukan penentu, tapi meskipun dari desa sudah ada perubahan kemudian masuk dalam aplikasi SIG-NG, tapi tetap yang istilahnya mensubmit nanti di akhir cerita tetap dari Kementerian Sosial, Dinsos melalui Dinsosnya. Kita kasih ruang satu lagi untuk Pak Maulidin Syam. Ya, Assalamualaikum Mbak. Terkait penyampaian Kang Iman tadi bahwa penerima BLT tidak diperbolehkan penerima bansos lain tidak diperbolehkan menerima BLT. Nah, sesuai penjelasan Kementerian Keuangan kemarin lewat YouTube yang kami ikuti, itu penerima bansos lain dapat menerima BLT di luar PKH, selain PKH. Jadi pertanyaan sekarang, yang mana yang harus kita ikuti nih? Karena penjelasan dari Kementerian Keuangan dan pasti sudah nonton semua orang di Indonesia, jangan sampai kita tegaskan bahwa penerima BLT tidak boleh, penerima bansos lain tidak boleh menerima BLT, itu jangan sampai jadi masalah. Mohon informasinya, mohon penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung Kang Iman, keterkaitan dengan tadi sudah saya tegaskan sebenarnya ya, kalau kami tadi menegaskan hanya untuk yang PKH, untuk yang bansos lain, Kang Iman, monggo. Tadi kan dijelaskan bahwa di Desi 1 itu fasilitasnya bansosnya itu kan, nah Desi 2 itu, Desi 3 itu. Nah, terus ada di Bukadisa di 36 ayat 3. Ternyata yang masuk kategori di luar DTKS disebutkan di angka yang ketiga itu ya, belum menerima bantuan sosial berupa PKH. Kalau saya nyikapinya seperti itu, Pak. Saya tidak ingin makan yang lain, karena di dalam kalau kita mau ada ditanya secara hukum, kan hukumnya kan hukum positif dan ada bukti materialnya. Seperti itu Pak Muldin yang saya sampaikan. Untuk menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Muldin. Gimana Bapak? Jadi kalau kita mengacu pada PMK 201 di pasal 36 ayat 3 di poin berapa ini ya? Di poin 3 itu disebutkan bahwa yang masuk dalam kategori selain DTKS itu adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang punya anggota keluarga rentan sakit, keluarga yang tidak menerima bantuan sosial PKH. Jadi di sini disebutkan bantuan sosialnya PKH jenisnya ya. Tapi kalau mereka dapat bantuan lain, misalnya ada KIS, ada dan lain sebagainya, berarti kan di sini seperti itu yang menyebutkan hanya keterkaitan dengan bantuan sosial PKH. Karena kemarin juga ada sosialisasi dari Dinsos kami yang ada di Kabupaten Trenggalek bahwa nominal PKH itu kan cukup besar. Artinya ketika dibelanjakan itu lebih dari 358 per individu. Jadi artinya masih kalau keluarga miskin ekstrim yang menerima PKH itu berarti belanjanya tidak artinya melebihi 11.900 per hari. Jadi memang untuk yang khusus PKH itu dikesampingkan. Tapi kalau bantuan lain artinya mungkin bisa KIS atau KIP-nya, bantuan
pangan yang raskin dan sebagainya, itu mungkin masih bisa menerima BLT dana desa. Seperti itu ya, karena memang di regulasinya jelas bantuan sosial untuk PKH, jenisnya PKH. Banyak sekali nih yang melambaikan tangan ternyata di menit-menit terakhir. Kita kasih ruang satu lagi ya Bang. Ada Bang Gamal di sini, bisa langsung open mic. Ya. Kedengaran Pak Dias? Ya, selamat sore. Selamat sore. Kang, ini menarik ini terkait data P3KE ini, Kang. Tetapi satu hal yang perlu kita pelajari bahwa menurut Bung Karno itu kita jangan pernah melupakan sejarah. Sejak adanya dana desa maka muncullah istilah BLT dikarenakan adanya pandemi COVID. Nah, di saat pandemi COVID pertama dengan munculnya BLT pertama kali, itu kita tidak melihat ada acuan data yang ditetapkan oleh pemerintah. Data itu diserahkan ke desa dengan berbagai kriterianya. Kemudian di tahun ini, di tahun 2022 muncul penetapan data KPM BLT berdasarkan prioritas penggunaan anggaran itu 40%. Kemarin kita juga di grup udah pada ribut terkait sepertinya terkesan kita memaksakan orang itu menjadi miskin. Artinya bahwa data itu ternyata tidak lagi mengacu pada data yang sudah ada. Masih tetap menggunakan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, kemudian muncul di tahun 2023 terkait BLTDD lagi dengan mempresentasikan maksimal 25 hingga 10%. Nah, tadi disinggung oleh Mbak Tias. Lalu di mana nih daulat data desa? Daulat kuasa desa itu ada di mana? Kemarin kita disibukkan dengan memaksakan bahwa kita harus 40%. Kalau enggak diancam relokasi anggaran. Tapi pada kenyataannya dana itu dikembalikan juga ke desa. Nah, artinya bahwa, mohon maaf saya juga harus mengkritik bahwa kementerian itu tidak konsisten. Tidak pernah konsisten dalam hal penerapan aturan maupun regulasi yang terkait di dalamnya. Ini salah satunya, Kang. Di daerah kami untuk sampai hari ini saya belum mendapat data P3KE. Makanya di chat saya ngomong tadi, apakah P3KE itu berdasarkan data dari desa di tahun berapa? Karena kita 2 tahun terakhir ini kita disibuk dengan pendataan SDGs desa. Lalu ngapain kita ngumpulin data di SDGs kalau pada akhirnya kita tidak menggunakan data SDGs? Nah, ini persoalannya. Konsistensi kita ada di mana? Desa dampingan saya 4 desa sudah melakukan pendataan manual dalam hal penetapan data KPM BLT. Mereka memutuskan menggunakan data pendataan manual itu dikarenakan pertama, banyak warga masyarakat yang dikategorikan kemiskinan ekstrim sudah menerima jenis bantuan lainnya. Tetapi Kementerian Keuangan menjelaskan di luar PKH boleh. Nah, yang jadi persoalan apakah mereka tahu persoalannya akan muncul di desa dengan persoalan kecemburuan sosial. Yang lain kok bisa double, yang lain nggak bisa gitu. Ini bukan persoalan berapa besar atau berapa kecil yang diterima, tapi apa bentuk perhatian pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan itu. Bukankah lebih baik kita memprioritaskan kegiatan yang bersikap PKTD? Itu lebih penting buat saya daripada kita kasih ikan terus. Kapan kita mau dikasih pancing nih? Iya kan? Ada program ketahanan pangan, kenapa kita tidak maksimalkan? Kenapa kita ngotot di BLT terus? Sejak munculnya BLTDD, mohon maaf, ini kenyataannya bahwa itulah yang terjadi. Banyaknya keributan di desa karena ada persoalan bantuan. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Kang. Apa sanksi desa jika desa itu tidak memenuhi kuota prosentasi 10 maupun 25? Itu aja sih. Makasih Mbak Dias. Sama-sama Bang Gamal. Oke Kang Iman.
Ini Bang Gamal sudah menyampaikan share and care-nya yang ada di desa dampingannya. Ending-endingnya adalah sanksi. Monggo Kang Iman. Terima kasih Om Kamal. Aku tuh kalau sama saudara saya yang di Talot itu pokoknya kekeh kalau dekat buat subit. Gini Bang, maaf aja ya, bukan apa-apa sih. Gini ya Om Kamal, jadi kita ketahui bersama bahwa prioritas penggunaan dana desa dan bagaimana cara pengalokasiannya itu diatur oleh masing-masing kementerian. Contoh prioritas penggunaan desa jelas di PP 47 adalah oleh tentang bagaimana pengelolaan dana desanya itu oleh kementerian. Tentang bagaimana tata pemerintahannya oleh kementerian itu clear. Dan semua peraturan yang tadi disampaikan, kenapa tahun kemarin segini? Saya yakin semua rekan-rekan itu udah hafal santolanya masing-masing setiap tahun berbeda-beda. Kenapa pakai itu? Saya sebagai Imanuddin hanya pelaku, tidak memiliki sebuah kebijakan untuk ABCD. Saya tanya gitu. Nah, bagaimana tentang sanksi? Setahu saya itu mungkin yang tadi malam itu mengikuti tentang pengelolaan dana desa oleh beliau Pak Pras. Apabila di tahun ini tidak menganggarkan sampai perekaman ini ya, artinya kan buktinya itu kan direkam di Ombudsman. Itu hanya akan ditransferkan 75%. Terus sanksi yang berikutnya di tahun 2020 berikutnya akan dipotong 25%. Tadi juga ya kalau saya sih kan saya sebagai pendamping ya saya menyampaikan apa adanya. Kalau seperti orang tua kan seperti kita, yang baik ya kita sampaikan, yang buruk ya kita sampaikan, tapi kita berikan solusinya. Nah, solusinya apa untuk semuanya itu? Saya hakul yakin kita itu bareng-bareng sedang mengentaskan kemiskinan yang ada yang tadi dimaksud. Nah, kenapa tidak menggunakan misalnya PKT? Tadi 25% maksimal. Kok ternyata masih ada? Bisa itu dimasukkan yang belum masuk di kepangkas 25 itu ke PKTB atau kegiatan di Ketapang, yaitu dengan pemberdayaan ketahanan pangan, hewani, dan apa. Seperti itu Gamal yang bisa jawab. Sudah sangat jelas ya Bang Gamal ya sanksinya. Gini, ini pembicaraannya menarik ini. Kita lihat udah banyak teman-teman mulai buka video. Ini nggak cukup waktu cuma sejam, Mbak ya. Persoalan ini persoalan yang sangat prinsipil terkait di desa dalam hal memutuskan. Kalau tadi Kang Iman bilang, nah gimana kalau nggak capai 25% maksimal, tapi masih ada yang miskin? Oh, kita pindahkan ke PKTD atau ke Ketapang. Hati-hati, terkadang kita iya maksudnya belum 25, makanya kan diangkut ke 25 Om. Kalau belum masuk 25 tetap masuk. Tapi kan kalau udah lebih kan nggak bisa kan, maksimalnya kan hanya 25. Ya. Nah, terus yang sisanya kita mau buang kemana nih? Solusinya adalah ke PKTD atau ke Ketapang. Nah, apa sih bedanya dengan kita memutuskan sebagian saudara-saudara kita yang dianggap miskin ekstrim itu dengan memberikan pekerjaan di desa dalam bentuk PKTD maupun Ketapang tadi? Sama kan? Nggak ada bedanya kan? Kenapa kita harus dipatok pakai prosentase? Ini yang jadi persoalan. Tapi saya pikir tergantung Mbak Tias nih, apakah mau dilanjut atau udah mau di stop. Kita akan membuka forum lagi yang lebih dari ini karena untuk membahas keterkaitan dengan KPM penerima BLTDD di tahun 2020
3 ini tidak cukup hanya 1 jam. Tapi yang jelas kita perlu menyamakan persepsi teman-teman. Artinya apa? Sejarah kenapa bantuan langsung tunai diberikan itu adalah salah satunya adalah untuk menurunkan beban pengeluaran bagi individu yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Jadi bagaimanapun juga suka tidak suka, di luar berapa jumlahnya, di luar apa sanksinya, di luar kenapa ada batas yang harus membatasi tentang ini, tapi yang jelas ada progres atau program atau capaian tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah keterkaitan dengan BLT. Jadi kalaupun ada program-program lain seperti di kabupaten kami untuk penurunan atau penghapusan kemiskinan ekstrim kan bukan hanya pemberian bantuan langsung sosial, tetapi juga ada program-program lain untuk meningkatkan pendapatan. Di kabupaten kami ada Sadewa, 100 desa wisata yang harapannya bisa menyerap tenaga kerja dari masing-masing desa. Kemudian juga ada penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang ada di desa dengan memberikan program-program yang sesuai dengan potensi yang ada di desa itu. Jadi bagaimanapun juga pemerintah punya goals keterkaitan dengan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat. Intinya memang untuk masyarakat miskin ekstrim itu kan belanjanya per individu kurang dari 12.000 per hari. Artinya memang perlu asupan nilai tunai agar masyarakat miskin ekstrim itu mampu menambah nilai belinya atau belanjanya di setiap harinya. Tapi sekali lagi apapun yang kita bahas di sore hari ini sangat menarik. Bang Gamal, nanti kita kasih ruang sendiri keterkaitan dengan ini. Kita akan buka forum lagi di minggu depan karena memang seperti disampaikan oleh Kang Iman dan Mas Anas tadi yang ikut bergabung di sini, bagaimana jika P3KE-nya belum ada? Kalau sesuai aturan PMK 201 itu kan memang sudah ada klausul yang menyebutkan jika memang P3KE-nya belum turun, maka pemerintah daerah bisa mengajukan surat kepada Deputi Bidang Koordinasi tentang peningkatan kesejahteraan sosial melalui PMK. Jadi ada koordinator yang mengatur tentang PMK pembangunan manusia dan kesejahteraannya. Jadi seperti kasusnya Bang Gamal, nanti jika memang P3KE-nya belum ada tapi progres kita harus terus berjalan, maka sambil menunggu dari data dari Kementerian Sosial turun, maka Bang Gamal bisa menetapkan sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Toh nanti ada alur tahapan perubahan jika memang data itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang perlu diketahui teman-teman, kita selaku pendamping itu punya laporan. Artinya kita nanti pasti akan menulis semua apapun dalam Monek DD kita. Jadi seperti bantuan langsung tunai, baik dari jumlahnya berapa, kriterianya apa, akan kita masukkan semua. Jadi mustahil jika dalam kriteria yang ada dalam Monek DD, salah satunya adalah kriteria miskin ekstrim tidak terisi karena memang masih banyak saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Untuk closing statement sore hari ini, Kang Iman. Terima kasih Mbak Tias. Hanya satu, mari kita kuatkan tentang data P3KE sebagai basis data dalam proses percepatan penurunan kemiskinan ekstrim untuk tahun 2023. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Kang Iman. Suka tidak suka, siap tidak siap, sesuai dengan aturan yang mengatur bahwa memang keterkaitan dengan penghapusan kemiskinan ekstrim kita mengacu pada P3KE. Artinya apa? Ya artinya bahwa pendataan miskin ekstrim sesuai dengan data SDGs desa hanya sebagai pelengkap. Jadi bisa nanti disandingkan keterkaitan dengan pemanfaat lain di luar miskin ekstrim. Luar biasa Kang Iman, sampai molor setengah jam, mohon maaf. Tapi memang kita perlu mengupas tuntas tentang ini karena ini adalah salah satu bagian dari tugas pokok kita selaku pendamping desa untuk mengawal prioritas dan bisa sesuai dengan prioritasnya. Menarik sekali, nanti kita akan buka lagi minggu depan ya Kang Iman, kita kupas lagi karena memang masih banyak yang penasaran di sini.
Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf karena kita molor sampai setengah jam, tapi bagaimanapun ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga nanti menjadi referensi yang bermanfaat juga untuk kita mendampingi desa. Dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kang Iman, matur suwun sangat. Mas Anas, terima kasih. Bang Gamal, Bang Sam, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.